Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Egy Muhammad Syaban dalam belajar fisika. Teruslah belajar tanpa batas. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih semangat untuk terus belajar walaupun di dalam suatu kondisi yang seperti ini. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan membahas pembahasan materi fisika kelas 12, yaitu tentang induksi elektromagnetik. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang elektromagnetik, secara mudahnya elektromagnetik itu membuat magnet dari listrik, gitu ya. Nah, sekarang kita belajar tentang induksi elektromagnetik. Bagaimana medan magnet itu bisa menghasilkan medan listrik, gitu ya. Medan listrik. Nah, itu induksi elektromagnetik, gitu ya. Secara sederhananya seperti itu. Baik, langsung saja kita bahas. Di dalam induksi elektromagnetik itu yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang flux magnetik, ya. Flux magnetik. Nah, secara fisis, flux magnetik itu adalah gaya-gaya magnetik yang menembus permukaan bidang, ya. Jadi garis-garis gaya magnetik yang menembus suatu bidang tertentu, gitu ya. Banyaknya garis-garis gaya magnet yang menembus bidang tertentu, gitu ya. Itu adalah flux magnetik. Jadi ini adalah garis-garis gaya magnetik, gitu ya. Garis-garis gaya magnetik menembus suatu bidang. Ini bidangnya, bidangnya. Nah, itu yang disebut dengan flux magnetik, ya. Jadi flux magnetik itu yang menembus suatu bidang tertentu, ya. Baik bidang datar seperti ini atau nanti pada kumparan. Nah, itu flux magnetik, ya. Nah, secara matematis atau secara fisisnya, flux magnetik itu adalah hasil perkaryaan antara komponen induksi magnetik tegak lurus bidang B dengan luas A, gitu ya. Jadi ini luasan A, ini B-nya menembus, gitu ya, menembus bidang. Nah, itu adalah flux magnetik, gitu ya. Nah, secara matematis dapat dirumuskan. Nah, flux itu simbolnya seperti ini, ya. Flux, kita baca flux. Flux itu adalah hasil kali antara kuat induksi magnetik, ini induksi magnetik dikalikan dengan luas bidangnya yang ditembus dikalikan dengan cos theta. Kenapa ini timbul cos theta? Karena ini, ya, karena tidak tegak lurus, karena membentuk suatu sudut, gitu ya, membentuk sudut sehingga terbentuklah cos theta. Nah, theta itu adalah sudut yang dibentuk antara medan induksi magnetik dengan bidangnya, ya. Nah, itu flux magnetik, gitu ya, sudut antara arah induksi magnet B dengan sudut normal bidangnya, ya. Itu flux magnetik, ya. Flux magnetik. Nah, kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan hukum Faraday. Nah, ini hukum Faraday, ya. Jadi hukum Faraday ini, nah di sini kita sudah masuk ke dalam bagaimana induksi elektromagnetik itu berperan, ya. Nah, itu dikemukakan oleh Faraday dalam hukumnya yang menyatakan bahwa GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetiknya
yang dilingkupi oleh loop penghantar kumparan tersebut, ya. Jadi GGL induksi itu adalah namanya GGL kan. GGL itu sumber arus lah, gitu ya, sumber arusnya. Berarti ini akan menghasilkan arus induksi, gitu ya. Jadi arus yang timbul pada ujung suatu penghantar sebanding dengan laju perubahan flux magnetiknya, gitu ya. Nah, yang dilingkupi oleh loop penghantar kumparan. Nah, jadi untuk menghasilkan GGL induksi itu harus ada perubahan flux magnetik, ya, flux magnetik di mana? Di penghantar kumparan, loop penghantar kumparan, ya. Nah, itu jadi induksi elektromagnetik itu bisa terjadi ketika adanya perubahan flux magnetik di dalam penghantar, ya, penghantar. Nah, itu induksi elektromagnetik dikemukakan oleh Faraday, gitu ya, sehingga disebut sebagai hukum Faraday. Jadi intinya pada hukum Faraday itu supaya menghasilkan arus listriknya disebut arus induksi, gitu ya. GGL-nya GGL induksi. Nah, untuk menghasilkan GGL induksi ini maka harus terjadi perubahan flux magnetik. Bapak ada simulasi. Nah, kita lihat simulasi seperti ini. Jadi kita memiliki magnet, ya. Kita memiliki kumparan. Nah, kumparan ini dihubungkan dengan sebuah lampu. Sebuah lampu ini atau kita hubungkan juga dengan tegangan voltmeter, gitu ya, untuk melihat apakah benar ada atau tidak arus yang masuk ke kumparan ini, gitu ya. Nah, kalau seperti ini, perhatikan ini tidak ada. Kita lihat dulu garis-garis medannya. Nah, ini garis medannya. Nah, perhatikan tadi, lihat, supaya terjadi arus di sini, kata Faraday, supaya terjadi arus sehingga lampu ini nyala, maka di sini harus terjadi perubahan flux magnetik. Ya, betul nggak? Flux magnetik itu apa? Ini garis-garis medan, garis-garis gaya listrik atau garis-garis medan magnet, garis-garis medan magnet yang masuk ke bidang tertentu, kan ya, tadi sesuai pengertian dari flux magnetik. Jadi di sini harus terjadi perubahan flux magnetik supaya ke sini ada arus listrik. Kita coba, ya, kita masukkan magnet ini ke dalam. Perhatikan, nah, tegangan itu bergerak ke sini. Ini nyala. Tapi setelah lama, oke, perhatikan lagi sekali lagi. Bapak masukkan magnet ke dalam kumparan, ya, supaya terjadi perubahan flux magnetik. Yang tadinya tidak ada flux magnetik sekarang ada, sehingga ini bergerak, ini nyala. Dari dari tidak ada menjadi ada, berarti ada perubahan flux, betul ya? Nah, sekarang kita lihat, sekarang di dalam kumparan ada flux magnetik, ternyata ini tidak nyala, ya. Kenapa? Karena konsepnya di sini harus ada perubahan lagi, dari ada menjadi tidak ada, maka kita keluarkan. Nah, kita masukkan lagi, kita keluarkan terus. Nah, ini terjadi perubahan flux magnetik. Nah, ketika terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan, maka akan dihasilkan tegangan. Tegangannya disebut tegangan GGL induksi. GGL induksi nanti akan menghasilkan arus induksi. Oke? Nah, perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi harus terjadi perubahan medan, perubahan flux magnetik di dalam ini, ya. Nah, kita simpan saja. Nah, lama-lama ini tidak ada, kita keluarkan.
lama-lama ini menjadi mati lagi karena tidak ada perubahan flux magnetik di dalam ini. Kalau kita terus gerakan si magnetnya, maka akan terjadi perubahan. Kita coba ganti sekarang arahnya. Ingat ya, arahnya itu dari utara ke selatan ya. Arah garis-garis gaya magnet itu dari utara ke selatan. Nah, nanti sama saja ya. Sebenarnya sama saja menghasilkan arus induksi, cuman kalau ini masuk sehingga ini ke positif dulu, keluar ke negatif dulu. Kalau kita balikan ini negatif dulu gitu ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya ilustrasi ini. Jadi supaya menghasilkan arus listrik, arus induksi, maka si magnet ini harus keluar masuk kumparan agar terjadi perubahan flux magnetik di dalam kumparan. Kalau kita lihat bedanya, nah semakin sedikit kumparan ini nyalanya semakin kecil. Nah, itu kan ya. Kalau kumparannya banyak itu nyalanya akan semakin terang. Kalau sedikit ini cuma segini. Nah, kalau ini bisa lebih terang ya. Nah, itu simulasi dari induksi elektromagnetik gitu ya, yang dikemukakan oleh Faraday. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, secara matematis bahwa GGL induksi yang dihasilkan dari perubahan flux magnetik itu bisa ditentukan oleh GGL-nya itu. GGL itu ini ya, simbolnya ini GGL itu min N dikali dengan perubahan flux magnetik tiap terhadap waktunya gitu ya. Laju perubahan flux magnetik. Kalau perubahan laju kan flux kedua dikurangi flux ke satu gitu ya. Nah itu. Nah ini yang disebut dengan GGL. Nah ini kenapa ada min, ini dari hukum Lenz nanti ya, dari hukum Lenz, dari perubahannya arah dari flux magnetik gitu ya. N itu jumlah lilitan, ini jumlah lilitan tadi, semakin banyak jumlah lilitan maka GGL-nya semakin besar. Tadi ya sudah dibuktikan tadi simulasi yang tadi. Nah, GGL N jumlah lilitan kumparan, ini delta flux per delta T ya, laju perubahan flux magnet Weber per sekon. Nah, itu hukum Faraday. Selanjutnya ada yang disebut dengan hukum Lenz gitu ya, hukum Lenz. Nah, kalau hukum Lenz itu penghantarnya berada di dalam medan magnet gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah penghantar yang bergerak dengan kecepatan V di dalam medan magnet B, akan menyapu luasan yang terus berubah karena perubahan luas menyebabkan pada ujung penghantar akan menimbulkan beda potensial. Nah, besarnya beda potensial dapat dirumuskan dari ini ya, GGL-nya B kali L kali V sin theta ya. Nah, jadi menurut hukum Lenz itu bahwa perubahan GGL itu jika suatu penghantarnya bergerak dalam suatu medan magnetnya gitu ya. Nah, ini L-nya panjang penghantar gitu ya. Ini panjang penghantar. V-nya kecepatan gerak penghantar. Jadi kalau ada sebuah penghantar bergerak di dalam medan magnet, nah maka akan dihasilkan GGL induksi ya. Nah, ceritanya seperti itu. Itu penghantar dalam medan magnet ya. Jadi ada sebuah penghantar
disimpan di dalam sebuah medan magnet. Misalkan ada ini medan magnet gitu ya. Nah, ada medan magnet. Nah, gitu. Terus ada penghantar di sini bergerak ke sana dengan kecepatan v gitu ya. Dengan kecepatan v. Terus ini panjang ini L gitu ya. Nah, ini B-nya. Nah, gitu. B-nya ke sana nih, ke dalam. Ya, B-nya masuk, V-nya ke kanan. Ini L-nya gitu ya. L-nya. Nah, berapa besar maka dia akan dihasilkan GGL induksi gitu ya. GGL induksi. Nah, berapa GGL induksinya? Maka akan dihasilkan bahwa GGL itu BLV sin theta gitu ya. Nah, sin theta ini adalah sudut yang dibentuk antara kecepatan dengan induksi magnetiknya ya. Yaitu penghantar dalam medan magnet atau hukum Lenz gitu ya. Seperti itu. Oke, ini nanti kita ke contoh soal. Nah, ada contoh soal seperti ini. Sebuah bidang luas 30 cm kuadrat berada dalam medan magnet dan membentuk sudut 60 derajat dengan arah normal dan menimbulkan flux magnetik sebesar 6,3 × 10⁻³ Weber. Kuat medan magnet yang mempengaruhi bidang tersebut adalah, nah berarti yang harus kita cari diketahui dulu kan ya. Diketahuinya berarti ada A-nya 30 cm kuadrat gitu ya. Nah, 30 cm kuadrat kalau kita ubah menjadi seperti ini. 3 × 10⁻³ meter kuadrat. Kemudian apalagi yang diketahui membentuk sudut, berarti theta ya. Thetanya 60 derajat. Menimbulkan flux magnetik, maka flux ya. Oke, kita hapus. Ada flux. Nah, seperti itu fluxnya 6,3 × 10⁻³ Weber ya. Nah, yang dicari adalah kuat medannya, B-nya kan ya. Nah, maka untuk mencari B-nya, nah kalau tadi flux itu adalah BA cos theta kan ya gitu. BA cos theta. Maka untuk mencari B sama dengan flux per A cos theta gitu ya. Flux per A cos theta seperti ini ya. Jadi rumus ini didapat dari sini. Maka kita tinggal masukkan saja 6,3 × 10⁻³. Nah, nanti didapatkan 4,2 Tesla gitu ya. Nah, sebagai contoh soal lagi, coba dikerjakan nomor 2-nya ya. Ini. Nah, yang nomor 2 coba dikerjakan. Suatu benda yang mempunyai luas permukaan 150 cm persegi diletakkan dalam medan magnet 0,6 T dan menghasilkan flux magnetik 6 × 10⁻³ Weber. Berapakah sudut yang terbentuk antara benda dengan arah medan magnet? Nah, nanti kalau kalian tidak bisa mencari ininya, cari saja cos theta-nya. Ya, cari cos theta-nya saja. Ya, cos theta-nya berapa gitu ya, sebelum nanti dapat ke sini. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.
tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.